masa dinas saya kan tinggal 8 tahun lagi. Ya, saya akan selesaikan sampai masa pensiun tentunya. Artinya ada rencana itu kan, sampai hingga masa pensiun 8 tahun lagi. Itu kan jawabannya gitu kan. Terus setelah itu sebetulnya ada rencana besar, ya bikin sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan profesi saya selama ini. Itu tidak mungkin Jakarta karena di sini itu biaya banyak ya. Kalau di daerah itu kemudian tadi saya katakan udah punya rumah segala macam, punya sawah segala macam, kita jual sebagian untuk membangun itu bisa lah. Kayak bukan orang-orang yang memang udah punya cita-cita menjadi dosen. Pak setidaknya punya jiwa, punya jiwa panggilan mengajar, itu pertama pentingnya. Kalau dia nggak punya jiwa mengajar, dia mengajar itu karena pelarian itu berbahaya sekali. Tidak akan totalitas ketika dia menjalankan tugasnya. Kan? Dan tapi beda sekali ketika dia memang udah punya jiwa panggilan untuk mengajar. Di awal seperti saya tadi katakan, cita-cita dari sana, itu penting. Maka kerjakanlah apa yang kamu kerjakan secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Masalahnya bukan masalah ini ujung-ujungnya kepada profesionalisme atau apa, tapi kebahagiaan batin itu penting. Ketika totalitas, yang apa yang kita kerjakan itu apa yang kita sukai, maka kita akan dapat ketenangan jiwa, gitu kan? Ketenangan jiwa itu penting sekali dalam hidup. Meskipun kita mungkin secara finansial mungkin kurang, tapi akan merasa cukup. Yang penting kan rasa tadi, nggak kaya tapi merasa kaya, nggak ganteng merasa ganteng, itu penting kan? Jadi mudah orang itu dari pede, oke ganteng kok, padahal orang bilang jelek loh gitu kan, gitu kan, pede gitu kan, itu penting di situ. Jadi cukup itu kan Allah juga tidak ada kata-kata miskin di dalam Quran. Allah tidak menyebut miskin, tapi kecukupan. Yang mengatakan miskin itu umatnya, saya orang miskin, gitu kan? Harusnya saya orang cukup gitu kan. Karena dia mengatakan saya orang miskin, akhirnya diaminkan orang yang miskin beneran akhirnya kan tadi kan, diaminkan malaikat gitu kan. Oke, totalitas saja kerja. Totalitas sesuai dengan kata hatinya itu akan membahagiakan. Saya prinsip hidup ya, prinsip hidup saya. Jangan merepotkan orang kalau kita tidak mampu membantunya. Jangan meminta kalau kita tidak bisa memberinya, gitu kan? Intinya gitu ya. Itu prinsip. Dan itu mencoba saya terapkan di dalam berbagai aspek ya. Misalnya dalam satu janjian atau appointment itu saya tipe orang yang menunggu, bukan yang ditunggu. Yang menunggu. Jadi ketika saya janjian jam 8, maka jam 7:30 saya sudah ada. Jadi saya menunggu teman-teman yang cenderung terlambat 1 jam, jam setengah itu kan. Dan itu terulang berkali-kali dan saya tidak akan pernah kapok karena itu prinsip hidup. Sebagian orang ketika tahu bahwa dia paling terlambat, saya juga nggak nanti aja, itu bahkan berarti belum masuk dalam prinsip hidup. Dia memang belajar dari situasi, tapi prinsip hidup itu belum. Padahal ketika kita punya prinsip itu harus konsisten. Kalau ini this is my life principle, gitu kan. Jadi kita apapun yang terjadi ini harus saya lakukan. Gitu kan. Saya pernah cerita pada masalah punctuality tadi. Saya bilang, kita mau rapat juga sama, dan saya nongol sendirian. Bahkan saya cerita. Ya saya begini, bahwa saya itu selalu menjadi korban, bukan mengorbankan orang. Orang baik itu selalu jadi korban, tidak pernah mengorbankan orang. Itu orang baiknya. Orang baik akan selalu ditipu, dia tidak pernah menipu. Orang baik akan selalu dikecewakan, tidak pernah mengecewakan. Itu orang baik. Jadi orang baik itu memang posisinya sial, karena sial, ya. Dikecewakan, ditipu, itu orang baik. Jadi dia mengatakan milih, iya sayang cuma kamu sendirian. Dia begini simpel banget. Kamu setepat atau apapun juga nggak akan dipakai, karena yang lainnya itu terlambat. Dan rapat akan menunggu yang lain yang terlambat itu, tidak akan mengikuti yang cuma satu orang datang pertama. Gitu. Kata si orang Belanda bilang gitu. Sayang kamu cuma sendirian. Gitu. Itu ya. Itu yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Jadilah orang yang dibuat menderita, jangan membuat orang lain menderita. Itu panjang sekali, luas kalau diartikan tadi ya. Dia menunggu bukan ditunggu, dia ditipu bukan menipu, dia dipersekusi bukan mempersekusi, dia dikriminalisasi bukan mengkriminalisasi, dia dikirim ke penjara bukan mengirim dia ke penjara. Itulah posisi itu.